Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, NIM 5191121006. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang metodologi fisik. Yang pertama itu pembahasan. Terdapat ada 4, yaitu pertama diagram TTT dan CCT. Kedua itu perlakuan panas, ketiga perlakuan permukaan, 4 mekanisme penguatan. 1. Diagram TTT. Diagram TTT adalah suatu diagram yang menghubungkan transformasi austenit terhadap waktu dan temperatur. Proses perlakuan panas bertujuan untuk memperoleh struktur baja yang diinginkan agar cocok dengan penggunaan yang direncanakan. Struktur yang diperoleh merupakan hasil dari proses transformasi dari kondisi awal. Ini gambar diagram TTT. Diagram CCT. Diagram Continuous Cooling Transformation atau biasa disebut CCT diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara laju pendingin kontinu dengan fasa atau struktur yang terbentuk setelah terjadinya transformasi fasa. Gambar 1 diagram CCT untuk secara skematika. Lanjut. Perlakuan panas. Perlakuan panas adalah proses pemanasan dan pendinginan material yang terkontrol dengan maksud merubah sifat-sifat untuk tujuan tertentu. Secara umum, proses perlakuan panas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan material sampai suhu tertentu dengan kecepatan tertentu pula. Kedua, mempertahankan suhu untuk waktu tertentu sehingga temperatur menyala. 3. Pendingin dengan media pendingin atau air, oli atau udara. Ketiga hal di atas tergantung dari material yang akan di-heat treatment dan sifat-sifat akhir yang diinginkan. Melalui perlakuan panas yang tepat, tegangan dalam dapat dihilangkan. Besar butir terbesar atau diperkecil. Ketangguhan ditingkatkan atau dapat dihasilkan suatu permukaan yang keras di sekeliling inti yang ulet. Jenis-jenis perlakuan panas. Yang pertama itu ada annealing, kedua normalizing, ketiga hardening, keempat tempering, dan kelima tempering. Yang pertama itu annealing. Proses annealing yaitu proses pemanasan material sampai temperatur austenit lalu ditahan beberapa waktu, kemudian pendinginnya dilakukan perlahan-lahan di dalam tungku. Keuntungan yang menurunkan kekerasan, menghilangkan tegangan sisa, memperbaiki sifat mekanik, memperbaiki mampu mesin dan mampu bentuk, menghilangkan terjadinya retak panas, menurunkan atau menghilangkan ketidakhomogen struktur, memperhalus ukuran butir, menghilangkan tegangan dalam dan menyiapkan struktur baja untuk proses perlakuan panas. Proses anil tidak dimaksud untuk memperbaiki sifat mekanik baja perlitik dan baja perkakas. Sifat mekanik baja struktur diperbaiki dengan cara dikeraskan dan kemudian diikuti dengan tempering. Proses anil terdiri dari beberapa tipe yang diterapkan untuk mencapai sifat-sifat tertentu sebagai berikut. Yang pertama, full annealing. Kedua, spheroidized annealing. Ketiga, isothermal annealing. Keempat, proses homogenisasi. Kelima, stress relieving. Full annealing. Full annealing terdiri dari austenisasi dari baja yang bersangkutan diikuti dengan pendinginan yang lambat dalam dapur. Temperatur yang dipilih untuk autentisasi tergantung pada karbon dari baja yang bersangkutan. Full annealing untuk baja hypotektoid dilakukan pada temperatur autentisasi sekitar 50 derajat Celcius di atas garis A3, dan untuk baja di hypereutektoid dilaksanakan dengan cara memanaskan baja tersebut di atas A1. Full annealing akan memperbaiki mampu mesin dan juga menaikkan kekuatan akibat butir-butirnya menjadi halus. Spherojet annealing. Spherojet annealing dilakukan dengan memanaskan baja sedikit di atas atau di bawah temperatur kritik A1, kemudian didiamkan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, kemudian diikuti dengan pendingin yang lambat. Tujuan dari spheroidized annealing adalah untuk memperbaiki mampu mesin dan memperbaiki mampu bentuk. Bisa kita lihat gambar spherojet annealing. Isothermal annealing. Isothermal annealing dikembangkan dari diagram TTT. Jenis proses ini dimanfaatkan untuk menggunakan baja-baja sebelum dilakukan proses permesinan. Proses ini terdiri dari austenisasi pada temperatur annealing atau full annealing,
kemudian terjadi pada temperatur ini akan menyeragamkan komposisi baja. Proses ini diterapkan pada ingot baja-baja paduan di mana pada saat membeku, sesaat setelah proses penuangan, memiliki struktur yang tidak homogen. Seandainya ketidakhomogenan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, maka perlu diterapkan proses homogenisasi atau diffusional annealing. Proses homogenisasi dilakukan selama beberapa jam pada temperatur sekitar 1150 sampai 1200 derajat Celcius. Setelah itu benda kerja didinginkan ke 800 sampai 850 derajat Celcius dan selanjutnya didinginkan di udara. Setelah proses ini dapat juga dilakukan proses normal atau unit atau anil untuk memperhalus struktur overhead. Perlakuan seperti ini hanya dilakukan untuk kasus-kasus yang khusus karena biasanya proses sangat tinggi. Stress relieving. Stress relieving adalah salah satu proses perlakuan panas yang ditujukan untuk menghilangkan tegangan-tegangan yang ada di dalam benda kerja, memperkecil distorsi yang terjadi selama proses perlakuan panas dan pada kasus-kasus tertentu, mencegah timbulnya retak. Proses ini terjadi dari memanaskan benda kerja sampai ke temperatur sedikit di bawah garis A1 dan menahannya untuk jangka waktu tertentu dan kemudian didinginkan di dalam tungku sampai temperatur kamar. Proses ini tidak menimbulkan perubahan fasa kecuali kristalisasi. Banyak faktor yang dapat menimbulkan timbulnya tegangan di dalam logam sebagai akibat dari proses pembuatan logam yang bersangkutan menjadi sebuah komponen. Beberapa dari faktor-faktor tersebut adalah 1. Permesinan, 2. Pembentukan, 3. Perlakuan panas, 4. Pengecoran, 5. Pengelasan. Penghilangan tegangan sisa dari baja dilakukan dengan memanaskan baja tersebut pada temperatur sekitar 500 sampai 700 derajat Celcius, tergantung pada jenis baja yang diproses. Pada temperatur di atas 500 sampai 600 derajat Celcius, baja hampir sepenuhnya elastik dan menjadi ulet. Berdasarkan hal ini, tegangan sisa terjadi di dalam baja pada temperatur seperti itu akan sedikit demi sedikit dihilangkan melalui deformasi plastik setempat akibat adanya tegangan sisa tersebut. Permesinan. Jika suatu komponen mengalami proses permesinan yang berat, maka akan timbul tegangan di dalam komponen tersebut. Tegangan yang berkembang di dalam benda kerja dapat menimbulkan retak pada saat dilakukan panas atau mengalami distorsi. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada pola kesetimbangan tegangan akibat penerapan proses permesinan yang berat. Pembentukan. Proses metal forming juga akan mengakibatkan tegangan dalam akan berkembang, seperti pada proses coining, bending, drawing, dan sebagainya. Perlakuan panas. Perlakuan panas juga merupakan salah satu penyebab timbulnya tegangan dalam komponen. Hal ini terjadi sebagai akibat tidak homogennya pemanasan dan pendinginan atau sebagai akibat terlalu cepatnya laju pemanasan ke temperatur austenitisasi. Pada beberapa kasus, tegangan dalam terjadi akibat adanya transformasi fasa selama proses pendinginan berlangsung. Transformasi fasa senantiasa diiringi dengan perubahan volume spesifik. Pengelasan. Tegangan dalam juga terjadi pada suatu komponen yang mengalami pengelasan, soldering, dan brazing. Tegangan tersebut terjadi karena adanya pemungaian dan pengkerutan di daerah yang dipengaruhi panas HAZ dan juga di daerah logam melas. Temperatur stress relieving. Penghilangan tegangan sisa pada baja dilakukan dengan memanaskan baja tersebut. Ada temperatur sekitar 550 sampai 7000 Celcius, tergantung pada jenis baja yang diproses. Pada temperatur di atas 500 sampai 6000 Celcius, baja hampir sepenuhnya elastik dan menjadi ulet. Berdasarkan hal tersebut, tegangan sisa yang terjadi di dalam baja pada temperatur itu akan sedikit demi sedikit dihilangkan melalui deformasi plastik sistem akibat adanya tegangan sisa tersebut. Setelah dipanaskan sampai temperatur stress relieving, benda kerja ditahan pada temperatur untuk jangka waktu tertentu agar diperoleh distribusi temperatur yang merata di seluruh benda kerja. Kemudian didinginkan dalam tungku sampai temperatur 3000 Celcius dan selanjutnya didinginkan di udara sampai ke temperatur kamar. Perlu diperhatikan bahwa selama pendinginan, laju pendinginan harus rendah dan homogen agar dapat dicegah timbulnya tegangan sisa yang baru.
Temperatur stress relieving. Temperatur stress relieving yang spesifik dan lazim diterapkan pada beberapa jenis baja adalah jenis baja 650 sampai 7000 Celcius, temperaturnya HSS. Kemudian 650 sampai 6700 Celcius, hot worked. Kemudian 650 sampai 7000 Celcius, cold worked. Kemudian 550 sampai 6000 Celcius, need reading. Kemudian 600 sampai 6500 Celcius, high temperature. Kemudian 600 sampai 650 Celcius, bearing. Kemudian 600 sampai 6500 Celcius, free cutting. Tungku pemanasan untuk stress relieving. Siklus stress relieving sangat tergantung pada temperatur. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan tungku yang baik. Disarankan untuk menggunakan dapur listrik dan pendingin dalam dapur bertujuan untuk menghindari timbulnya tegangan sisa baru. Normalizing. Proses normalizing adalah jenis perlakuan panas yang umum diterapkan pada hampir semua produk cor, overheating, overhead, forging, dan produk-produk tempa yang besar. Normalizing ditunjukkan untuk memperhalus butir, memperbaiki mampu mesin, menghilangkan tegangan sisa, dan juga memperbaiki sifat mekanik baja karbon struktural dan baja-baja paduan rendah. Normalizing terdiri dari proses pemanasan baja di atas temperatur kritik A3 atau ASM dan ditahan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu tergantung pada jenis dan ukuran baja. Agar diperoleh austenit yang homogen, baja-baja hypotektoid dipanaskan 30 sampai 40 derajat Celcius di atas garis A3 dan untuk baja hipereotektoid dilakukan dengan memanaskan 30 sampai 40 derajat Celcius di atas temperatur ACM. Kemudian menahan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu sehingga transformasi fasa dan berlangsung di seluruh bagian benda kerja dan selanjutnya didinginkan di udara. Berikut diagram untuk temperatur normalizing. Normalizing dilakukan karena tidak diketahui bagaimana proses dari pembuatan benda kerja ini, apakah dikerjakan dengan cool working atau pekerjaan panas hot working, di mana normalizing bertujuan untuk mengembalikan atau memperhalus struktur butir dari benda kerja. Normalizing terdiri dari proses pemanasan baja di atas temperatur kritis A3 atau ASM dan ditahan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu tergantung pada jenis dan ukuran baja agar diperoleh austenit yang homogen. Baja-baja hipotektoid dipanaskan pada temperatur 30 sampai 400 Celcius di atas garis A3. Pemanasan pada temperatur austenit yang terlalu tinggi akan menyebabkan timbulnya butir-butir austenit. Kemudian normalizing. Manfaat normalizing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu normalizing biasa digunakan untuk menghilangkan struktur butir yang kasar yang diperoleh dari proses pengerjaan sebelumnya yang dialami oleh baja. Kedua, normalizing berguna untuk mengeliminasi struktur kasar yang diperoleh akibat pendinginan yang lambat pada proses anil. Ketiga, berguna untuk menghilangkan jaringan sementit yang kontinu yang mengelilingi perlit pada baja perkakas. Keempat, menghaluskan ukuran perlit dan ferit. Kelima, memodifikasi dan menghaluskan struktur core dendritik. Keenam, mencegah distorsi dan memperbaiki mampu karbusasi pada baja-baja paduan karena temperatur normalizing lebih tinggi dari temperatur karbonisasi. Hardening. Hardening adalah proses perlakuan panas yang diterapkan untuk menghasilkan benda kerja yang keras. Perlakuan ini terdiri dari memanaskan baja sampai temperatur pengerasnya atau temperatur autentisasi dan menahan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu dan kemudian didinginkan dengan laju pendinginan yang sangat tinggi atau di quench agar diperoleh kekerasan yang diinginkan. Alasan memanaskan dan menahannya pada temperatur austentisasi adalah untuk melarutkan semenit dalam austenit kemudian dilanjutkan dengan proses quench. Quench merupakan proses pencelupan baja yang telah berada pada temperatur pengerasannya atau temperatur austentisasi dengan laju pendingin yang sangat tinggi atau di quench agar diperoleh kekerasan yang diinginkan. Berikut grafik pemanasan quench dan temperating.
Temperatur pengerasan. Temperatur pengerasan yang digunakan tergantung komposisi kimia atau kadar karbon. Temperatur pengerasan untuk baja karbon hipotektoid adalah sekitar 20-500 Celcius di atas garis A3, dan untuk baja karbon hipereutektoid adalah sekitar 30-500 Celcius di atas garis A13. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.